Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Walaupun kita masih belajarnya masih online, masih daring, jangan lupa semangat dan juga tetap dibuka bukunya, dipelajari materi-materinya ya. Karena sebentar lagi kan mau ujian nih, sekitar 2 minggu lagi kalian akan ujian PAT. Setelah itu nanti ada ujian lagi, US dan sebagainya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang cerita inspiratif. Sebelumnya kita pernah sebelumnya kalian pernah Miss suruh untuk merangkum atau pelajari materi ini. Nah, sekarang Miss akan bahas sedikit nih inti dari bab 7 ya, tentang teks cerita inspiratif. Oke, yang pertama, teks cerita inspiratif itu apa sih? Ya, cerita inspiratif, ini inspiratif ya, merupakan cerita yang cerita atau kisah masa lalunya yang bisa menginspirasi seseorang. Ya, jadi cerita inspiratif ini harus berupa cerita masa lalu ya, bukan cerita yang imajinasi atau yang bisa dibuat-buat, tapi ceritanya ini harus berdasarkan masa lalu, artinya ini yang benar-benar terjadi ya, yang dialami oleh seseorang dan bisa menginspirasi orang lain. Ya, biasanya ini tokoh-tokoh yang mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Oke, nah makanya mereka bisa dibuat cerita inspiratifnya. Nah, tujuannya itu apa sih? Yaitu balik lagi untuk mempengaruhi, memberikan pengaruh kepada orang lain berupa semangat, kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Ya. Jadi cerita inspiratif ini harus cerita orang lain ya, cerita orang lain yang memiliki keberhasilan atau kesuksesan sehingga bisa mempengaruhi seseorang yang membaca ceritanya ya, seperti itu. Kemudian ada strukturnya nih, strukturnya ini sama seperti struktur-struktur teks yang lain ya. Biasa ada orientasi, ada abstrak, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Nah, biasanya ini struktur ini biasanya untuk teks yang berupa cerita ya. Jadi di abstrak yang pertama itu adalah abstrak atau bagian inti. Nah, di abstrak ini sifatnya opsional. Opsional itu artinya boleh ada ataupun tidak. Jadi tidak semua cerita inspiratif itu ada abstraknya. Jadi karena itu bersifat opsional. Kemudian ada orientasi atau bagian awalnya nih. Bagian awal dari cerita itu berisinya apa sih? Tentang tokoh, latar, tentang tema, latar, dan tokoh. Ini diganti ya, ini tema, latar, dan tokoh. Ingat ya, orientasi itu bagian awal dari cerita, isinya tentang pengenalan tokoh, tokohnya siapa sih yang akan diceritakan. Temanya apa nih yang akan diceritakan, apakah tentang keberhasilan dia selama di sekolah ataupun keberhasilan dia selama dari dia kecil sampai dia sukses atau apapun itu ada di tema. Kemudian ada di latarnya nih, latar tempat, waktu atau suasananya harus jelas ya, itu dikenalkan atau diceritakan di bagian orientasi. Kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah bagian awal munculnya masalah. Nah, munculnya masalah itu awal munculnya itu ada di komplikasi. Berisi tentang konflik sampai klimaks. Klimaks itu puncak dari konfliknya ya. Konflik itu apa sih? Konflik itu masalah ya. Ya, jadi awal munculnya permasalahan itu adanya di komplikasi. Kemudian ada evaluasi. Kalau evaluasi itu bagian munculnya pemecahan. Mulai ada pemecahan dan penyelesaian masalah itu yang pertama ketika ada munculnya permasalahan itu di komplikasi. Kemudian mulai munculnya pemecahan masalahnya itu berarti di bagian evaluasi. Setelah evaluasi itu ada resolusi, yaitu isi dari pemecahannya itu. Kalau dievaluasi mulai munculnya penyelesaian. Nah, kalau di resolusi itu penyelesaiannya bagaimana untuk dari masalah si tokoh atau si konflik dari si tokoh. Ya, bisa ya bedain evaluasi, resolusi, komplikasi. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah koda. Koda itu isinya tentang amanat dan pesan positif untuk pembacanya. Ya, jadi cerita inspiratif ini
strukturnya seperti ini, yang boleh ada boleh tidak itu hanya abstrak. Untuk orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda itu harus ada dalam cerita inspiratif. Kemudian setelah struktur itu ada unsur kebahasaan ya. Unsur kebahasaan dari teks cerita inspiratif itu ada 3. Yang pertama, menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Ingat ya, kalimat deskriptif itu kalimat atau kata yang dapat menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar itu seolah-olah merasakan, melihat apa yang digambarkan. Jadi mereka tidak harus mengalami atau tidak harus melihat langsung kejadiannya, tapi mereka dapat paham apa yang digambarkan melalui kata atau kalimatnya. Itu maksud dari kalimat atau kata deskriptif. Contohnya ya, kita sering mempelajari kalimat ini ya, kalimat deskriptif sering muncul nih di materi-materi sebelumnya, di bab-bab sebelumnya. Contohnya lingkungan sekolah bersih, nyaman, luas. Nah, dari kalimat ini kalian tidak usah harus ke sekolah tersebut. Jadi nggak usah harus mau ngelihat lingkungan yang bersih, nyaman, sama luas. Jadi harus didatengin ke sekolahnya. Ya nggak usah, karena dari kalimat ini aja sudah tergambarkan lingkungan sekolah itu bersih, nyaman, dan luas. Jadi kalian bisa membayangkan sendiri. Nah, itu maksud dari kalimat atau kata deskriptif. Kemudian ada kata ekspresif. Kalau kata ekspresif ini kata yang mampu menggambarkan perasaan si tokoh atau pengarangnya. Jadi atau yang menulis kalimatnya ya. Jadi katanya misalnya di sini contohnya ya, capek tapi ya mau gimana lagi, namanya juga usaha. Saya tidak mau menyusahkan orang lain. Saya harus mandiri. Tuturnya dengan semangat. Nah, ini artinya dia itu berekspresif ya, dia itu menggambarkan perasaannya dia. Dia itu capek, tapi dia juga harus semangat karena dia tidak mau menyusahkan orang lain, dia mau mandiri. Nah, itu dari kata-kata ini kita tahu isi perasaan dari si tokoh atau si pengarangnya atau si yang menulis kalimat ini. Artinya dia capek tapi dia tetap bersemangat kayak gitu ya. Jadi bisa menggambarkan perasaan orang lain itu melalui kata atau kalimat. Kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan majas. Kita juga sebelumnya telah mempelajari majas ya. Yang kalian ingat majas seperti hiperbola, metafora, apalagi lumayan banyak ya itu majas-majas. Diingat-ingat kembali majas itu contoh-contohnya apa, contoh kalimatnya gimana, coba dipelajari lagi, dibuka-buka lagi materi-materinya ya. Tapi majas sendiri artinya penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek tertentu. Jadi gaya bahasanya diolah supaya lebih memberikan efek atau jadi lebih menarik. Kata-katanya akan lebih menarik itu menggunakan majas. Jadi pembaca itu tidak merasa bosan. Ya, salah satu caranya itu menggunakan majas. Nah, itu unsur kebahasaannya ya ada 3. Nah, kemudian langkah-langkahnya menyusun teks inspiratif itu apa sih? Yang pertama tentunya kita harus buat temanya dan amanatnya. Temanya tentang apa? Tentang kesuksesan kah? Tentang terpuruk kah? Atau kayak misalnya kesuksesan Bapak Presiden B.J. Habibie misalnya kayak gitu. Kalian menceritakan dari dia mulai dia sekolah, bagaimana dia sekolah di Jerman, bagaimana beliau membuat pesawat, bagaimana beliau mulai menjadi presiden sampai beliau wafat ya. Nah, itu kalian bisa cerita temanya berarti tentang keberhasilan atau kesuksesan dari tokoh B.J. Habibie misalnya seperti itu. Itu untuk tema dan amanatnya apa sih yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Jadi kalian harus tulis dulu yang kedua itu adalah kerangka isi cerita. Jadi kalian tulis dulu kerangkanya, kira-kira kalian mau ceritakan tentang apa dari tokoh tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat paragraf yang menarik. Kenapa paragraf awal itu sangat berpengaruh? Karena biasanya orang-orang yang membaca suatu teks itu biasanya mereka kan bacanya di awalnya dulu nih. Kalau misalnya kalimat-kalimat paragraf awalnya itu menarik, maka pembaca itu bakal
oh ya bakal meneruskan bacaannya sampai akhir. Tapi kalau misalnya kalimat awal, paragraf awalnya aja udah tidak menarik, sudah menjenuhkan, ya mereka otomatis males baca teksnya kayak gitu ya. Jadi paragraf awal itu harus menarik. Kemudian bahasanya juga harus ringan dan mengalir, jangan terlalu baku ya. Namanya juga cerita, itu bahasanya harus ringan supaya orang-orang dapat memahami apa sih cerita yang cerita yang mau disampaikan gitu ya. Jadi apa yang mau disampaikan itu tertangkap oleh si pembaca. Jadi bahasanya harus ringan ya. Terus emosinya juga harus secukupnya aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu emosi yang ada di dalam teks. Kemudian endingnya harus istimewa. Kenapa ending harus istimewa? Karena biasanya orang-orang yang membaca teks itu ingin happy ending gitu ya. Nah kalau misalnya happy ending, buatlah happy ending yang benar-benar happy. Tapi kalau misalnya sad ending, buatlah sad ending yang tidak terlalu mengecewakan si pembaca. Jadi ketika dia ternyata tahu endingnya itu tidak menyenangkan, tapi dia tetap menarik gitu, bacaannya menarik. Kenapa sih kok bisa endingnya nggak menyenangkan gitu? Jadi bisa dibaca ulang oleh pembacanya. Jadi mereka endingnya itu harus menarik, jadi supaya menarik atau memikat para pembaca. Nah yang terakhir, judulnya harus dipilih dengan harus menarik mungkin, kata-katanya harus ada pemilihan, disortir segala macam ya. Karena kalau ada pembuatan buku, novel, dongeng itu yang utama, yang pertama dilihat oleh orang lain itu adalah judul. Kalau judulnya menarik, orang juga akan tertarik untuk membaca ya. Kalau judulnya tidak menarik, udah membosankan, ya nggak akan ada yang tertarik buat membaca. Jadi judul, tema, paragraf awal itu sangat penting dari sebuah teks cerita inspiratif ya. Cerita apapun, teks apapun, itu yang sangat menarik. Judul, paragraf awal, dan temanya itu harus semenarik mungkin supaya pembaca juga tidak kecewa, dan pembaca juga akan berminat untuk membaca teks tersebut ya. Jadi itu adalah langkah-langkah menyusun teks inspiratif. Oke. Nah, inti dari bab ini hanya sekian. Di sini juga kalian bisa baca-baca ya secara lengkap di bukunya, tapi inti dari bab 7 itu adalah itu ya yang sudah disampaikan. Nah, untuk tugasnya tidak ada ya. Tugasnya tidak ada karena Miss tahu mungkin kalian cukup banyak tugas nih ya, apalagi mendekati ujian, jadi tugasnya banyak banget. Jadi untuk tugas untuk pertemuan hari ini tidak ada dulu ya. Bukan tidak ada terus, tapi tidak ada dulu. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada dulu, tapi kalian harus tetap pelajari materi. Ya, jadi jangan males-malesan karena nggak ada tugas jadi nggak mau belajar, jangan seperti itu ya. Jadi tetap belajar, terutama kalian mulai belajar di bab 5 karena kita akan PAT itu sekitar 2 minggu lagi, dan Miss akan mengujiankan itu dari bab 5 sampai bab akhir. Jadi nanti ada 4 bab yang akan kalian ujiankan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita masih masuk ke bab buku non-fiksi. Setelah itu kita bahas tentang kisi-kisi. Ya, bahas tentang kisi-kisi dari untuk PAT. Insya Allah kisi-kisinya juga kemarin Miss buat itu tidak terlalu sulit insya Allah ya. Untuk soal-soalnya juga tidak untuk yang belajar itu akan mudah sekali, tapi untuk yang tidak belajar ya siap-siap saja. Ya, jadi usahakan kalian tetap belajar semangat walaupun online, oke? Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Miss cukupkan ya. Apabila ada yang bertanya silahkan, boleh banget. Nanti Miss tunggu kalau misalnya ada yang bertanya, dan apabila ada yang tidak paham juga silahkan ya. Ini untuk materi kita hari ini adalah cerita inspiratif. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu kita kan waktu sebelumnya pernah mempelajari buku fiksi. Nah, sekarang akan buku non-fiksi ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.